Halo, selamat datang di peternakan kami Madu Dasa Dharma Boyolali. Wisata edukasi sekaligus juga pembudidayaan lebah jenis Apis cerana. Iya. Ayo kita lihat bagaimana teknis budidaya dari lebah Apis cerana ini di peternakan lebah Madu Dasa Dharma Boyolali. Jadi teman-teman, kita lagi di peternakan lebah Madu Dasa Dharma punyanya Mas Tito di Boyolali. Selain beliau membudidaya ternak lebah dengan jenis Apis cerana ini, beliau juga punya integrated farm, yaitu membudidaya maggotnya. Jadi nanti kemudian maggotnya bisa buat pakan lele, dan dari sisa limbahnya air lele tersebut bisa dimanfaatkan untuk pupuk dari tanaman-tanamannya, pupuk timun, cabai, sama sayuran lain-lainnya. Nah, mari kita lihat. Hai. Oh gini, kalau lebah Apis cerana, di sini kan Apis cerana, kita pakainya seolah-olah tradisional. Jadi habitat lebah Apis cerana itu biasa ditemukan di gugu atau di pohon. Nah, kita manfaatkan itu pakainya glodok namanya. Glodok itu kotak yang dibuat dari belabak berbentuk itu. Kemudian di situ ada apa ya? Ini yang kita pakai ini namanya baju apa, Mas? Baju pelindungan anti lebah. Enggak takut disengat? Enggak. Oh ya, berarti sudah siap ya. Kalau kesengat paling gampang enggak? Nanti 2-3 hari udah itu. 2-3 hari. Untuk persiapan sarana dan peralatannya itu sendiri, mulai dari kandang lebah dan peralatannya itu gimana, Mas? Oh, kalau ini ya hanya butuh kotak saja. Selebihnya koloni ya. Koloni lebah itu kita dapat, tadi kan ada cara dapat ini ya. Kita dengan cara hunting ke desa, yaitu tadi diambil dari kita dapatnya, setelah dapat di sini, ditaruh di sini, itu proses pengembangan sampai menjadi madu itu prosesnya 2-3 bulan. Pekerja tahu ini berapa, Mas? Pembibitannya? Iya. Ya kurang lebih seperti itu tadi, Mbak. Di sini tapi dalam satu koloni setahu saya hanya ada 1 ragi lebah. Iya. Di sini nanti akan ada musim memijah. Memijah itu membagi koloni setelah lewat dari 2 kali panen. Jadi Mbak kira-kira misal dalam 2-3 bulan 1 kali panen, itu kan dipanen nih, terus dia bentuk lagi. Nah di sini kalau udah 2 kali dipanen, itu ada masa namanya memijah. Memijah itu di mana muncul calon ratu baru, terlihat bentukannya seperti ada tonjolan seperti kacang minus atau warna coklat. Nanti di situ diambil semua, disisakan 1, kemudian di situ nanti akan jadilah ratunya. Nah, terjadi kan di udara, Mas, itu perkawinannya. Salah. Mas. Kalau kamu mau lihat itu, dia itu di sini, ini nih ya, yang namanya koloni lebah ini. Tugasnya pejantan itu hanya mengawini ratu lebah. Jadi di sini, kalau ditanya lebah itu banyak ceweknya atau cowoknya? Banyak ceweknya, banyak perempuannya. Tentaranya ini loh perempuan. Jadi tugasnya pejantan itu mengawini ratu lebah itu, kemudian ratu lebah bertelur, dan nanti ada lebah lagi yang tugasnya merawat telur lebah. Jadi dia ngerawat itu. Ada lebah arsitek yang tugasnya bikin bangun sarang, air liurnya. Ada yang tugasnya lebah tentara ini yang biasa ini. Ada yang nyari pekerja. Ya, gitu. Lebah yang tugasnya nyari, dia muter, jadi cari zona itunya, nanti bawa nektar. Baik teman-teman, untuk selanjutnya dari saya Kartika akan dilanjutkan oleh teman saya Alvenina. See you. Penangkarannya lebah ratunya sendiri. Oh, ratunya tidak ada penangkaran, jadi ratunya langsung dikerumunin. Tidak saya ini, kalau penangkaran itu kan istilahnya ratunya itu dicancang biar seperti situ ya, dengan cara biasanya dikasih kawat kecil diputerin. Nah kalau saya pakai teknik itu sepertinya kurang tepat jenis lebah Apis cerana ini, makanya saya lepas saja di sini jadi lumurin itu. Ya resikonya kalau tanpa penangkaran ya saya ceritakan tadi, pasti lebahnya nanti resikonya minggat kalau dia tidak kecukupan soal makanan atau cuaca yang tidak mensupport dia. Itu sudah jadi resiko. Ini kan karena agresif dan galak ya Apis cerana ini, jadi tidak bisa ditangkap. Jadi udah di situ aja. Banyak untuk madunya. Oh ya, dalam 1 kotak ini saya bisa panen paling enggak 2 liter
madu itu ketika optimal hasilnya. Kalau nggak optimal ya tidak sampai 2 liter juga paling 1 liter per satu kotak. Dan itu lamanya 2 sampai 3 bulan ya. Itu tadi per satu kotak. Ya. Makanya di sini saya panennya gimana? Berkala, atau madunya jadi kering. Kalau madu kering di belakangnya ini rusak. Itu tak buang mbak itu. Jadi lebah Apicerana yang mbak liput ini itu bentuknya tidak kotak seperti lebah lain. Nah yang kotak itu yang diambil kayak sisi kotak itu lebah Apis mellifera atau Australia. Tadi saya belum jelaskan ya, di Indonesia ada 3. Lebah nomor 1 itu yang paling bagus kualitasnya Apicerana yang ini. Tapi jarang orang ternak. Kenapa? Karena kuantitinya sedikit. Iya, tapi kualitasnya paling bagus. Yang nomor 2 mellifera. Lebah mellifera atau Australia itu dia kuantitinya banyak. Sebulan bisa 3 kali panen atau 2 kali panen. Untuk Apis mellifera. Jadi kebanyakan peternak ini memilih mellifera karena hasilnya lebih banyak. Tapi kalau khasnya ini. Lebih. Nah, makanya saya peternak ini nih. Iya, kualitas sama ada cerita edukasinya. Yang nomor 3 Trigona atau kita sebut klanceng yang nggak bisa. Iya. Yang hitam itu. Jadi ya, Trigona itu bisa membentuk 1 tahun itu baru jadi setengah botol kecil Cimori itu. Itu bisa Satu mahal. bambu. Iya jelas itu mahal. Makanya tapi nggak nyengat juga. Iya. Jadi itu ya ada 3 ya. Iya betul. Jawabannya seperti itu. Nah sama lebah Jawa ini paling bagus khasiatnya atau Apicerana. Tapi jarang orang tuh mau ternak ini karena udah nggak sabar dulu. Iya. Udah nggak sabar. Terus nek zaman nenek moyang kita dulu itu biasanya itu dipanen, madunya diambil, lebahnya dimasak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febiana Karen. Jadi di sini saya melanjutkan untuk mewawancarai. Saya ingin bertanya Pak, kalau tadi kan disampaikan bahwa panennya tuh misal optimal tuh 2 liter. Ya. Nah itu tuh selain bergantung pada cuaca atau iklim tadi, itu apakah ada cara tersendiri untuk mengoptimalkan produksi dari lebah itu? Ya kalau cara lain mengoptimalkan ya sebenarnya itu tadi sudah optimal sih mbak. Hanya itu penunjangnya di cuaca untuk Apicerana. Kalau Apis mellifera mungkin dia dioptimalkannya tuh lebah yang lain ya. Lebah yang lain itu mungkin dia dirawat ya. Kita lihat tiap hari dicek, diserang serangga enggak? Nah, diserang seperti hama misal lebah yang lebih gede gitu enggak. Kalau yang namanya peternakan lebah itu mau seoptimal gimana pun cara menyikapinya hanya dengan ditambah kuantiti semakin banyak. Kalau ini lebah yang kamu ternak itu semakin optimal sebenarnya gitu kan. Jadi kita nggak bisa sih. Ini Medan itu salah satu support optimal ya. Iya faktor utama penunjang. Misal ini area ini tidak ada sawah, tidak ada bunga, itu lebahnya nggak akan berkembang gede juga. Jadi faktor utamanya itu yang bisa mengoptimalkan adalah satu medan tempatnya. Kemudian kedua nektar bunga maupun tanaman-tanaman yang dibutuhkan lebah. Tanaman-tanaman yang dibutuhkan lebah itu apa aja contohnya? Tanaman pohon nektar. Ya saya jelaskan lagi. Makanya Mbak pernah dengar madu kopi. Nah, itu karena nektarnya di kopi. Kalau seperti ini masuknya kategori apa? Saya multiflora. Karena ada bunga itu, ini hutannya itu bagus. Ya. Nanti bisa juga ada yang khusus kayak madu kelengkeng gitu. Ya, itu karena dekatnya dia pohon kelengkeng. Itu sudah salah satu cara mengoptimalkannya dengan menanam tanaman yang disukai lebah. Satu ya, itu yang kedua mencari medan yang memang disukai lebah, terutama yang saya pastikan medan alam ya, jangan area perumahan. Iya. Apa namanya yang memutuskan Bapak untuk saya mau ternak dan memilih ternak lebah itu apa? Apicerana ini. Ya. Jenis Apicerana. Secara umum dulu kan mengapa Bapak memilih peternak lebah terus juga memilihnya? Kalau memilihnya Apicerana kan tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak menjual kualitas. Iya. Kalau secara umum kenapa milihnya ternak lebah atau enggak mungkin? Jadi gini ya, motivasi saya tuh waktu itu ya, karena kakek saya dulu tuh pernah ternak itu untuk multivitamin di keluarga. Jadi dipanen dikasihkan anak cucunya. Kok kualitasnya bagus. Kenapa saya nggak coba itu tadi? Kalau profit itu sebenarnya untuk Apicerana ini kita masih di bawahnya Apis mellifera. Karena saya tidak bermain kuantiti. Tapi teruskan untuk apa? Peternak Apicerana ini ya, karena ya ini udah mulai langka, sudah mulai punah. Terus jarang orang yang ternak, jarang orang yang jualan. Terus, iya. Terus saya di sini gini mbak, orang main ke sini, tak jelasin cerita, tak jelasin ini, kan ada nilai edukasi. Nah sekarang kebanyakan orang beli madu udah dengan kelompok. Iya. Tapi kamu nggak punya esensi cerita.
edukasi, terutama lebah jenis Apis cerana ini yang sudah mulai punah. Nah itu biasanya Bapak melakukan hunting kemana? Oh ya, ke pelosok desa. Sebenarnya ke pelosok desa. Jadi di perkebunan areanya, kedua daerah-daerah ya dekat kuburan. Kan soalnya apa bunga itu ya? Iya, ya hunting seperti itu Mbak. Dan hunting itu juga nggak makan sehari langsung dapat enggak. Iya. Jadi seminggu mungkin ya, seminggu cuma dapat 2 kotak. Tapi itu kan lihat dulu, oh sana ada 1 nih, besok cek lagi masih nggak? Oh masih, jadi di bawah nanti koloninya ke sini, sampai sini masih pertaruhan. Iya. Menyesuaikan. Ya nah dia kerasan, enggak 2 hari kemudian dia minggat ya sudah dari situ. Itulah kenapa ternak lebah itu benar-benar ini ya, harus ekstra intensif banget. Itu sudah membentuk Koloni gitu, terus nanti dipantau, terus misalkan di situ dibawa. diambil, ya ditaruh di kotak, Kotaknya. dipindah sarangnya, kemudian ditutup dengan babon, diikat ke sini, dijamin dulu sehari semalam, dibuka, baru dia tenang. Kalau habis nangkep itu kamu buka, Langsung, ya. buka Iya. jalan, karena dia pasti marah. Iya. Nah untuk menenangkan lebah itu ya kayak apa ya, kayak rakyat lebahnya itu kayak ya koloni ya, namanya koloni ya. Jadi kalau panik satu panik semua negaranya. Jadi nunggu negaranya dia tenang dulu baru nanti dibuka. Cara pengambilan apa koloni atau sarang yang tadi bisa Bapak sudah menemukan di suatu tempat, terus ngambilnya itu gimana Pak untuk pindah ke kotak? Cara ngambilnya ya hanya diambil pakai centang gitu Mbak. Oh. Ya atau virus itu terus dipindah ke koloninya. Nah itu pas pindahnya itu pasti tantangan sama itu. Ada yang ingat, ada ini. Berarti pakai kayak gini ya Pak? Ya betul. Juga teknik panen di sini sama ngambilnya itu sama pengambilan saat Beda Mbak. di sini. Teknik panennya nanti itu Mbak saya kasih videonya itu, jadi kotak ini dikeluarin dulu, dibalik, habis itu nanti dipotong bawahnya, nanti lebahnya ke atas, nanti kita kasih tahu jelasnya. Jadi mereka kayak ya kabur semua dulu gitu. Gimana? Mereka kan kita mau ambil sarangnya itu. Oh nggak kabur semua Mbak, Oh, nanti ada berapa ya? 10 atau 20-an yang punya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Pak Ya. untuk waktu yang diberikan dan Ya, ya, juga ya. yang sudah diberikan. Ya. Oke, selebihnya kita nanti ketemu lagi ya guys. Dadah. Terima kasih Mas Dito. Ya. Ini kita balik dulu, kita putar balik ya, betul seperti itu. Kemudian dari sini kita asepin pakai obat nyamuk lah. Jadi jangan terus dibunuh, jangan digusar seperti orang zaman dulu kan. Itu kalau ambil madu ya udah ambil, sisanya lebahnya kita bunuh, kita botok, kita makan. Kalau itu menurut saya sebagai pembudidaya lebah aja, lebahnya nggak terbang, it's fine. Nah ini mulai naik, kemudian nanti perlahan Mas bisa lihat ada tahap proses pemotongan. Pengembangan Apis mellifera karena dinilai bisa lebih diprediksi. Nah kalau lebah Jawa itu memang seperti itu. Tuh Mas, nah ini hasil madu kita, warnanya putih, madu yang masih muda.